Oke, saya mulai video ini dari Anies. Yang terserah deh kalian mau nyebut dia apa. Entah itu Wan Ambruk, Wan Aibon, Wan Ngibul, atau apa kek. Terserah. Anies ini nggak ada bagus-bagusnya. Tukang ngibul, banyak omong, dan licik. Nah, bagi sebagian orang dia itu sangat licik di luar nalar orang waras. Jadi cerita ini dimulai dari saat Anies pergi ke Australia beberapa waktu lalu. Dia di sana ketemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dan Gubernur Reserve Bank, Philip Lowe. Selain itu, dia juga ketemu dengan WNI di sana. Saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang mau ketemu dia. Saya juga penasaran, apakah Anies pakai door prize atau enggak, supaya yang datang bisa membludak. Saat dia ketemu dengan akademisi di Universitas Australia, Anies terkesan menjelek-jelekin negara ini. Saat itu dia cerita tentang kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Anies bilang pemerintah pusat buruk dalam menangani COVID. Dia cerita gimana pengalamannya menangani COVID saat jadi gubernur. Anies yang bilang sendiri kalau Pemprov DKI sering berbeda pendapat dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID. Katanya respon Menteri Kesehatan selalu negatif. Dia ambil contoh saat pihaknya ambil sampel dari pasien COVID di Jakarta dan dikirim ke Menteri Kesehatan, tapi nggak pernah diberitahu hasilnya. Komentar saya adalah ucapan Anies itu kadang lebay. Parameternya sesimpel itu, tapi Anies berkesimpulan bahwa penanganan COVID sangat buruk di tangan pemerintah pusat. Anies mengambil hal sepele sebagai contoh, lalu dibesar-besarkan seolah itu adalah masalah luar biasa. Ini narasi yang cukup licik. Padahal, kalau kita lihat fakta, justru Anies yang lebih parah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, nih saya kasih bukti. Yang pertama ya, kalian pasti pernah dengar soal laboratorium swab yang sempat digembar-gemborkan Anies. Ini bukan menuduh, tapi memang ada videonya. Saat itu Anies pernah bilang kalau Pemprov DKI sedang bangun laboratorium swab massal untuk masyarakat Jakarta. Kapasitasnya ditingkatkan supaya bisa melakukan tes kepada ribuan orang. Dia bilang ini bukan untuk gaya-gayaan apalagi kampanye, tapi untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar gimmick. Faktanya, sampai PPKM resmi dicabut pemerintah, laboratorium yang dimaksud nggak pernah nampak batang hidungnya. Kalau Hambalang setidaknya bisa nampak bangunannya meskipun mangkrak, tapi laboratorium ini malah nggak kelihatan apapun. Bentuknya gimana nggak ada yang tahu. Mungkin jadi laboratorium gaib. Ini adalah contoh bagus dari kerja senyap dan anggaran lenyap entah kemana. Kerja senyap, tahu-tahu hilang gitu aja. Jadi bagi kalian yang mau salahkan Anies, lebih baik nggak usah. Anies memang jarang kerja selama jadi gubernur. Jadi apa yang mau diharapin dari dia? Ibarat ngarepin orang yang tukang tidur untuk kerja keras. Itu tadi fakta yang pertama. Selanjutnya ini tentang penanganan COVID di era Anies. Anies pernah minta pemerintah pusat agar mengambil alih koordinasi penanganan COVID di wilayah Jabodetabek. Alasannya karena kondisi saat itu, yang mana fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Ini adalah contoh dari jurus cuci tangan lalu terima beres. Dan kalau berhasil, mungkin Anies bakal maju duluan terima penghargaan. Anies nggak sanggup, lalu lempar tanggung jawab ke pemerintah pusat, lalu melarikan diri. Ini namanya nggak becus. Anehnya, kenapa dia nggak sekalian aja serahkan seluruh kerjaan ke pemerintah pusat? Anies silakan mundur dan nggak perlu jadi gubernur lagi. Kerja mau enak, maunya cuma terima penghargaan. Kalau ada masalah yang susah, lempar ke orang lain. Bukan cuma itu aja, saat pandemi, kan ada banyak bansos tuh. Banyak warga terdampak dan kesulitan. Jadi ada banyak jenis bansos diberikan kepada warga. Anies juga angkat tangan soal dana bansos untuk warga DKI. Yang ngomong ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia bilang Anies lepas tanggung jawab bansos kepada 1,1 juta keluarga. Anies nyerah dan minta pemerintah pusat ambil alih. Alasannya karena nggak ada anggaran. Rencana awalnya 1,1 juta keluarga adalah tanggungan Pemprov DKI, dan sisanya 3,6 juta itu urusan pemerintah pusat. Sekarang semuanya malah diminta di-cover oleh pemerintah pusat. Anies ngapain coba? Tidur aja? Udah itu, dia malah berani koar-koar mengatakan pemerintah pusat buruk dalam menangani pandemi. Ngomongnya di hadapan orang asing pula.
Negara ini kayak enggak pernah bener bagi dia. Anies sendiri jauh lebih enggak bener. Makanya netizen pernah menjuluki dia sebagai gak bener. Ngakunya enggak ada anggaran buat bansos, tapi ada duit buat bangun stadion JIS. Dananya dipakai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Memang, dana itu buat pembangunan. Tapi kalau bicara soal prioritas, harusnya uang triliunan itu bisa dialihkan untuk bansos atau kepentingan masyarakat yang kesulitan. Tapi Anies lebih mementingkan stadion itu. Entah kebetulan atau enggak, Presiden Jokowi juga baru-baru ini bicara soal COVID saat hadir di acara penghargaan penanganan COVID. Jokowi bilang Indonesia termasuk negara yang terbaik dalam mengatasi COVID. Ini bukan sekedar klaim sepihak atau cocoklogi dari bacotan tanpa logika. Memang faktanya pujian itu datang langsung dari luar negeri. Pada bulan Juni 2022, Dirjen WHO bilang, penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasi juga termasuk yang terbaik. Yang kedua datang dari Universitas Johns Hopkins, yang juga bilang penanganan COVID di Indonesia adalah salah satu yang the best. Ini universitas kelas dunia, bukan universitas kaleng-kaleng. Jadi Jokowi ini kayak mau nampar Anies yang menjelek-jelekkan orang lain di depan orang asing. Anies bukan cuma pintar ngibul demi mau jadi gubernur, tapi juga pintar menjelek-jelekkan orang lain demi kelihatan pintar. Faktanya yang disebut Jokowi itu real, nyata, jelas sumbernya dan bukan kaleng-kaleng. Sedangkan Anies ngomong sembarangan kayak supir angkot yang bawa mobil ugal-ugalan. Dia yang bikin ulah, tapi nuduh pemerintah pusat yang enggak becus. Orang yang bermuka tebal memang suka gitu. Sebenarnya pandemi udah bisa dianggap selesai. Tapi enggak etis rasanya bahas pandemi dan dipolitisasi di luar negeri. Tapi berhubung yang ngomong ini adalah Anies, maka apapun bisa dia lakukan. Enggak ada istilah moral atau etika. Urusan ambisi politik selalu nomor satu. Bodoh amat dengan penilaian orang lain, meskipun harus menjelekkan negara sekalipun. Atau bisa jadi Anies lagi mau cari dukungan di luar negeri, mau cari muka di dunia internasional dengan cara jelekin pemerintah pusat. Di saat banyak orang mulai sadar dengan topeng palsu dari Anies, dia mau jual topeng itu ke negara lain. Jadi kesimpulannya, ada baiknya Anies nyalon aja jadi Perdana Menteri Australia. Kan katanya jago bahasa Inggris. Nyalon aja di situ, nggak usah balik lagi ke Indonesia. Australia mungkin mau menampung, mungkin bangga, dan mana tahu, suatu hari nanti Australia bakal jadi negara super maju melewati Amerika di tangan Anies.